pribadi saudara. Tadi kita sudah mengangkat tangan kita bersama dengan Ibu Mute mengucapkan doa keselamatan saudaraku. Kita buka hati kita dan kita sama-sama berkata, Yesus, aku percaya kepadamu, masuklah ke dalam hatiku, jadilah Tuhanku, juru selamatku. Maka saudara sudah diselamatkan. Haleluya. Saudara sudah dibebaskan daripada semua hukuman dosa, hukuman karena dosa, yaitu maut. Katakan amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua harga kita. Karena itu permuliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Dia telah menebus kita dengan darahnya yang kudus, saudaraku. Dia telah memberikan nyawanya bagi kita. Dia substitusi kita. Yesus ganti kita. Seharusnya kita dihukum, tetapi kita tidak jadi dihukum karena Yesus adalah ganti kita. Dia sudah disalibkan bagi kita supaya oleh pengorbanan yang di kayu salib saudara bebas daripada hukuman maut. Katakan amin. Dan Yesus menanggung dosa saudara dan juga kutuk-kutuk dosa saudara. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, kita bisa disembuhkan. Kita yang percaya kepada Yesus, Tuhan Yesus berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara tahu apakah bilur Yesus itu? Saudara, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dia menanggung begitu banyak penderitaan. Dia menanggung begitu banyak sengsara, saudara. Terlebih dahulu, saudara, setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka dia dibawa, saudaraku, ke pengadilan. Dan kemudian di situ tentara Romawi mencambuki dia. Mereka melucuti pakaian Yesus. Dan kemudian mereka mengikat dia di sebuah tiang. Dan tentara Romawi datang membawa cambuk yang begitu mengerikan. Satu cambuk tapi 5 cabangnya. Dan di cabang-cabang itu ada besi-besi tajam, saudara, yang dikaitkan kepada setiap kail-kail itu, saudara. Kail-kail tajam dikaitkan pada cambuk itu, saudara. Dan cambukan itulah yang diayunkan ke punggung Tuhan Yesus. Dan ketika dicambuk punggung Tuhan Yesus, maka daging tubuh punggung Tuhan Yesus tersayat, tersobek-sobek, rusak semua, saudaraku. Dan bahkan itu memperlihatkan organ-organ tubuh bagian dalam Tuhan Yesus. Tubuh Yesus dihancurkan. Luka-luka yang begitu hebat ada di punggung Yesus. Dan luka-luka itulah yang dinamakan oleh bilur-bilur Yesus. Dan firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2:24, dalam Yesaya 53, oleh bilur-bilur Yesus saudara sudah sembuh. Katakan amin. Jadi di kayu salib penyakit saudara juga ditanggung Tuhan Yesus. Sehingga saudara yang percaya kepada Yesus, saudara tidak perlu menanggung penyakit saudara lagi. Tapi saudara yang sakit sekarang ini bisa sembuh. Lebih kuat aminnya. Katakan amin. Saudara yang sakit, percayakan saudara sembuh. Percayakan saudara sudah sembuh oleh bilur Yesus. Yang percaya angkat tangannya, katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Karena Yesus sudah selesai menanggung penyakit saudara. Firman-Nya berkata oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dan firman-Nya juga berkata dia sudah menanggung semua dosa dan kutuk-kutuk dosa kita lainnya. Itu termasuk kegagalan, kemiskinan sudah ditanggung Tuhan Yesus. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu hidup lagi di bawah kutuk dosa kemiskinan, tapi kita bisa hidup diberkati Tuhan, limpah dengan berkat Abraham. Itu berkat Abraham adalah berkat materi yang berlimpah-limpah. Katakan amin. Lebih kuat amin ya. 2 Petrus 1:3, saudara, buka Alkitab saudara. Pada hari ini saudara pulanglah dengan semua berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Saudara pulang dengan jamaah Tuhan. Katakan amin. Saudara pulang dengan semua yang sudah disediakan Tuhan bagi saudara. Katakan amin. 2 Petrus 1:3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Dia telah memanggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Katakan amin. Segala sesuatu yang berguna, Tuhan Yesus sudah menyediakan, sudah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Apapun yang saudara butuhkan selama saudara hidup di dunia ini, supaya saudara bisa hidup mempermuliakan Tuhan, sudah Tuhan sediakan bagi saudara. Apakah
saudara depresi, sudah dihancurkan Tuhan. Kalau maut pun sudah dihancurkan, apalagi segala akibat dosa, katakan amin. Apalagi kutuk-kutuk dosa, katakan amin. Yesus sudah bangkit dari maut. Maut itu adalah, saudaraku, musuh yang terbesar. Itu yang paling ditakuti oleh manusia. Tapi maut sudah dikalahkan Yesus, karena Yesus sudah bangkit dari maut. Dia Tuhan yang hidup. Kubur Yesus di sana sudah kosong, saudara. Tidak ada Yesus di situ. Yesus sudah ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan amin. Dia sudah mengalahkan maut. Kemenangan Yesus adalah kemenangan saudara juga. Mana momennya, katakan amin. Yesus melakukannya untuk saudara. Haleluya. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sudah menanggung dosa saudara. Dia sudah menanggung penyakit saudara. Dia sudah menanggung kemiskinan saudara di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu. Sehingga saudara yang percaya kepada Yesus tidak perlu menanggungnya lagi. Amin. Saudara tidak perlu lagi miskin, tidak perlu lagi sakit, tidak perlu lagi sedih, tidak perlu lagi depresi, tidak perlu lagi diikat oleh setan. Tapi saudara bisa hidup berkemenangan dan diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Segala sesuatu sudah disediakan Tuhan. Kita tinggal menerimanya saja. Tuhan sudah memberikannya kepada kita, saudara. Bagaimana caranya kita bisa menerima semua berkat Tuhan yang sudah disediakan bagi kita? Ada satu caranya, kuncinya yaitu apa? Saudara harus punya iman. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Kita harus punya iman. Kita harus percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Katakan amin. Itulah dia iman, percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Haleluya.